If you want God to write your love story, you need to give Him your pen. Hai fams, belum baca Alkitab hari ini? It's okay, I got you. Banyak DM dari kalian yang masuk ke aku, mostly curhatnya itu tentang hubungannya sama pacarnya of course. Entah itu hubungannya kandas lah, di ghosting lah, di love bombing lah, digantungin, ditinggalin, udah hampir dilamar, batal. Wah, banyak banget kejadian kayak gitu. Belum lagi kalau yang berantem, toksik, udah tahu toksik gitu ya, tapi masih dipegangin terus hubungannya, nggak bisa keluar dari situ karena takut dia nggak nemu yang lebih baik lagi. Nah, pertanyaannya adalah ketika kamu decide memutuskan hubungan untuk berpacaran gitu ya sama orang ini, apakah kamu sudah tanya Tuhan? Jawab. Udah tanya Tuhan belum? Karena rata-rata pasti kalian itu memutuskan untuk hubungan sama orang ini atas dasar kamu suka. Bukan karena kamu tanya sama Tuhan gitu. Ketika orang lagi jatuh cinta, suka gitu ya, semua hal itu jadinya kayak tabu menurut aku. Kesalahan-kesalahan kecil, perbuatan-perbuatan jelek kecil-kecil gitu ya, yang mungkin sebenarnya itu besar, tapi kita tuh jadi lihatnya tuh kayak sepele lah gitu, karena kita suka ya kan. Nah nanti ketika sudah menjalani hubungan itu, padahal udah dikasih lihat nih trailernya dia nih, kayaknya ini orang toksik nih, kalau marah kok suka banting-banting barang ya gitu, atau kayak kalau di jalan kok nggak sabaran ya, suka maki-maki orang kalau diselip. Nah udah dikasih lihat trailer kayak gitu tuh, terus tetep gas aja pacaran. Nah, ternyata selama pacaran banyak air mata berjatuhan di sana. Terus tanya Tuhan, kenapa ya Tuhan izinkan aku ketemu sama dia? Kenapa ya Tuhan gak stopin aku? Udah deh, nanyanya, salahinnya Tuhan semua. Stop ya kayak gitu, malu-maluin banget. Kata Tuhan dari atas juga kayak, siapa yang suruh kamu sama dia? Kan udah dikasih tahu, kan udah dikasih lihat. Kamu yang bandel. Nih ya, buat kalian para pasangan-pasangan yang lagi berpikir, lagi ngeliat-liat, lagi menyortir-nyortir pasangan yang buat kalian jadikan sebagai pasangan hidup ke depannya, please tanya Tuhan bener-bener. Tanya Tuhan baik-baik. Kita buka mata deh ya. Banyak banget loh orang-orang di luar sana udah dikit-dikit cerai, dikit-dikit selingkuh. Aku tuh cuman penasaran pada saat mereka memilih pasangan hidupnya, apakah bener-bener sudah tanya Tuhan atau belum. Karena jujur, pada saat aku mau milih pasangan, aku tuh bener-bener doain, bener-bener tanya sama Tuhan, Tuhan ini bukannya orangnya gitu loh. Dan nanti Tuhan tuh bakal singkapkan tuh, entah itu dari mimpi. Pernah loh aku mimpi sama mantan aku yang dulu-dulu ya. Aku pernah mimpi aku nikah sama dia, terus aku nangis-nangis. Dan itu mimpinya sampai 3 kali. 3 kali men, Tuhan kasih tahu ke aku, kayak ini orang tuh bukan buat kamu. Dah, pokoknya intinya kalau misalnya kalian tanya konfirmasi dari Tuhan, Tuhan itu mungkin nggak jawab secara audio gitu ya, kayak bukan dia. Mungkin ya bisa jadi kayak gitu, bisa jadi nggak juga. Tapi biasanya tuh banyak tanda-tanda Tuhan tuh kasih konfirmasi iya atau tidak. Kalau misalnya kalian lagi dalam hubungan berpacaran sekarang dan VT ini lewat di kalian, terus kalian ngerasa kayak iya sih sebenarnya Tuhan udah kasih tahu aku konfirmasi bahwa dia bukan orangnya, better kalian cabut dari hubungan itu. Karena mendingan kalian nangis-nangis sekarang daripada kalian hancur di masa pernikahan. Jujur, cinta aja nggak cukup. Cinta bisa pudar. Kalian harus ingat ini ya. Cinta bisa pudar. Dalam membangun hubungan rumah tangga, banyak sekali yang bakal terjadi gitu loh. Dan kalau misalnya kekuatan untuk membangun rumah tangga itu cuman dari atas dasar kamu cinta sama dia dan dia cinta sama kamu, itu bisa sirna. Butuh 3 orang di dalam kalau mau membangun hubungan rumah tangga. 1, suami, istri, dan ada Tuhan yang menjadi pusat dari hubungan kalian membangun rumah tangga. Back to Bible, kita lihat di Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. I love this verse. Tuhan nanti yang akan mempertemukan kamu dengan pasangan hidupmu di waktu yang tepat, di saat yang tepat. Pokoknya percaya aja Tuhan itu sedang mempersiapkan pasanganmu dan pasti itu yang terbaik. Kalau dari Tuhan selalu yang terbaik. Karena Tuhan itu peduli banget sama hidupmu. Jadi dia juga peduli sama pasanganmu nanti di masa depan. Dan kalian harus tahu Tuhan itu adalah Tuhan yang sudah ada di masa depan. Jadi dia bisa lihat nih kamu nanti sama siapa. Segitu dulu aja firman hari ini, singkat, padat, nampar. Don't forget to read your Bible cause he really wanna talk to you. God bless you.